Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Barikal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan konsep gaya dan klasifikasinya. Pertama, gaya merupakan dorongan, tarikan, dan putaran yang membuat benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Perubahan arah atau bentuk. Ketika gaya sedang mempengaruhi suatu benda, berarti kerja sedang dilakukan pada sebagai wujud perubahan dari bentuk energi ke bentuk lain. Gaya dapat bekerja pada arah yang sama atau arah yang berlawanan. Yang dimaksudkan perubahan wujud dari bentuk energi ke bentuk lain ini seperti kita melempar spidol. Jadi ini kan menggunakan energi kita, tapi spidol ini menghasilkan gaya, yaitu terlepas dari tangan kita saat tangan kita diayunkan ke atas. Nah, gitu. Gaya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh banyak contohnya seperti kita mendorong mobil, kita mendorong teman kita. Dan gaya tidak sentuh seperti matahari yang menarik planet-planet di sekeliling matahari. Sifat-sifat gaya di sini ada 5. Gaya dapat mengubah benda karena adanya gaya yang menekan suatu benda, maka benda yang menerima tekanan tersebut menjadi berubah bentuknya. Nah, di sini misalnya seperti tanah liat. Tanah liat itu kan ditaruh dalam keadaan basah, terus dibuat seperti buat vas bunga atau apa dengan cara dipencet menggunakan tangan kita, dalam artian mengeluarkan gaya dari tangan kita. Jadi akan merubah bentuk, entah itu semakin pipih atau semakin dibentuk lah agar seperti membuat vas bunga atau lain-lainnya. Yang kedua, gaya dapat mengubah kedudukan suatu benda. Yang dimaksudkan di sini seperti kita mendorong meja. Yang awalnya tempatnya meja itu di A, kita dorong jadi tempatnya di B. Jadi merubah kedudukan suatu benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Misalnya kelereng. Apa ada kelereng yang berjalan, terus tidak sengaja kita sentuh, maka kelereng itu tidak akan berjalan lurus, akan belok gini kelerengnya, karena mendapati gaya dari sentuhan kita. Terus yang keempat, gaya tarik menarik antara molekul-molekul zat yang berlainan disebut adesi. Dan yang kelima, gaya tarik menarik antara molekul-molekul zat yang sama disebut kohesi. Terus yang B, konsep gaya gesek beserta contoh dan perubahannya. Di sini gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh permukaan benda yang saling bergesekan, yang saling menyentuh dan bergerak menghasilkan gaya. Seperti tangan kita gini. Nah, maka lama-kelamaan tangan kita akan panas. Itu yang dihasilkan oleh gaya. Lalu seperti amplas ke kayu, seperti itu. Cara mengurangi gesekan di sini diberikan seperti pelumas. Misalnya ada 2 gear yang saling bergesekan, agar gesekannya meminimalisir gesekan. Cairan tersebut gear tersebut harus diberikan cairan, jadi lebih halus gesekannya. Terus gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari seperti ban mobil dengan jalan raya, orang mengasah pisau, antara rem sepeda dengan pinggirannya ban itu. Juga ada gaya gesekan yang merugikan. Di sini seperti ban mobil yang berjalan di aspal, lama-kelamaan karena terlalu sering bergesekan
maka ban tersebut nanti akan rusak pada akhirnya. Juga gaya gesek antara air hujan dengan tanah pegunungan. Nah, di situ sangat merugikan karena bisa membuat tanah pegunungan itu tandus karena adanya gesekan itu yang menyebabkan erosi. Terus yang C, konsep gaya berat beserta contoh dan perubahannya. Nah, yang dimaksud gaya berat di sini adalah gravitasi ya. Di sini dijelaskan gaya berat merupakan gaya tarik antara dua benda yang memiliki massa. Gaya ini disebut juga dengan gaya gravitasi. Besarnya gaya tarik suatu benda bergantung pada massa benda. Berat benda yang dapat diukur dengan neraca pegas. Di sini yang dimaksud gravitasi, semua benda yang ada di bumi itu akan tertarik kepada pusat bumi. Seperti spidol, saya lempar, tidak mungkin jatuhnya ke atas, pasti ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Semisal kalau di luar angkasa, karena tidak ada gravitasi, maka semua benda akan mengambang, akan terbang. Penerapan gaya gravitasi sehari-hari sebagai berikut. Misalnya ada peterjun bebas yang loncat dari pesawat. Dia itu menggunakan parasut. Sebelum menggunakan parasut dia baru loncat, maka kecepatannya akan penuh. Tapi semakin cepat dia akan semakin lambat kecepatannya karena tertahan oleh angin yang dari bawah. Jadi tidak begitu cepat juga tidak begitu lambat. Terus yang D, konsep gaya tarik beserta contohnya. Di sini dijelaskan gaya tarik adalah gaya yang bekerja pada suatu tali atau rantai yang bekerja saat tali meregang. Contoh di sini seperti mobil yang mogok ditarik oleh mobil lainnya. Nah, kan mobil tersebut akan menghasilkan gaya dari gaya tarik tersebut. Jadi mobil itu akan ikut jalan. Atau semisal upacara bendera. Bagaimana itu menggunakan katrol di atas dengan bendera ada di bawah dan ditarik secara perlahan. Gaya tarik ini cepat atau lambatnya tergantung pada gaya yang dikeluarkan. Saya akan menjelaskan tentang konsep gaya dorong beserta contoh dan perubahannya. Gaya dorong adalah gaya berupa dorongan yang menggunakan gaya otot untuk mendorong benda sehingga benda itu bergerak. Contohnya, pada saat kita bermain kasti, kita melemparkan atau melambungkan bola kasti ke arah lawan dengan cepat dan kencang. Lalu, lemparan bola tersebut membuat bola melambung di udara. Begitu juga pada saat mendang bola. Tendangan merupakan peristiwa dorongan yang memiliki kekuatan sehingga bola bergerak. Misalkan kegiatan memindahkan benda. Misalkan juga anak yang mendorong meja dan sapi yang menarik gerobak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep gaya pegas beserta contoh dan perubahannya. Gaya pegas di sini adalah gaya yang tergantung atau pegas yang terenggang, dan gaya pegas ini disebut juga gaya lenting pulih yang terjadi karena adanya sifat kelastisan suatu benda. Contohnya gaya pegas ini terdapat pada anak panah yang terlepas dari busurnya. Ketika anak panah dilepaskan dari busurnya, karet mampu mendorong anak panah dan anak panah akan meleset atau terlontar ke depan dengan cepat dan jauh. Dan anak panah itu meluncur karena adanya gaya pegas pada busur panah. Jadi gaya pegas di sini adalah gaya yang tergantung atau pegas yang terenggang. Selanjutnya saya akan membahas tentang pesawat sederhana.
Pesawat sederhana ini adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau sasaran dari suatu gaya keuntungan mekanik itu untuk menggandakan gaya untuk melakukan pekerjaan kita. Pesawat sederhana ini berfungsi untuk memudahkan pekerjaan kita yang berat, dan manusia biasanya menggunakan alat bantu, yaitu pesawat sederhana. Dan pesawat sederhana ini terdiri dari katrol, tuas, dan pengungkit. Jadi pesawat sederhana ini di sini yaitu memudahkan untuk pekerjaan berat, begitu. Selanjutnya yaitu macam-macam katrol dan fungsinya. Macam-macamnya yaitu yang pertama katrol tetap, yaitu yang berfungsi sebagai mengubah arah gaya tarik dan menarik ke atas menjadi menarik ke bawah. Nah, katrol tetap di sini keuntungannya yaitu menggunakan katrol tetap, yaitu arah kuasa searah dengan gaya berat. Yang kedua yaitu katrol bergerak. Katrol bergerak di sini yaitu berfungsi sebagai katrol yang mampu bergerak bebas apabila dipakai untuk mengangkut benda. Jadi katrol bergerak di sini yaitu mampu bergerak bebas apabila dipakai untuk mengangkut benda. Yang terakhir yaitu katrol ganda, yaitu gabungan antara katrol dan katrol berganda. Ini keuntungannya mekanisnya yaitu lebih besar dan menghitung jumlah tali yang menghubungkan antara katrol bergerak atau menghitung banyaknya katrol gaya yang bekerja melawan beban. Jadi katrol ganda ini yaitu gabungan antara katrol dan katrol bergerak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naizatul Fitriya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pesawat sederhana. Apa saja sih jenis-jenis pesawat sederhana? Yang pertama yaitu pengungkit, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, yang keempat roda berporos. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai pengungkit. Apa sih pengungkit itu? Pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam, yang fungsinya yaitu untuk mengangkat atau mencongkel benda. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ini berfungsi untuk menyongkel paku. Nah, selanjutnya yaitu katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di sini ada 3 katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, katrol ini berfungsi untuk orang menimba air. Nah, contohnya seperti ini. Ini yaitu katrol. Dan selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda yang meletakkan pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda poros dapat berputar bersama-sama. Jenis roda berporos adalah kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Nah, fungsinya apa roda berporos ini? Yaitu untuk mempercepat gaya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis pengungkit. Jenis pengungkit ada 3, yaitu jenis pengungkit pertama, jenis pengungkit kedua, dan jenis pengungkit ketiga. Yang di sini saya akan membahas mengenai jenis pengungkit pertama. Jenis pengungkit pertama disebut juga pengungkit kelas 1, memiliki letak tumpu yang berada di antara titik beban B dan titik kuasa. Bentuk ini adalah bentuk dasar atau bentuk paling umum dari sebuah pengungkit, yaitu contohnya seperti ini. Ini pengungkit jenis pertama atau pengungkit kelas pertama.
Selanjutnya yaitu pengungkit jenis kedua atau disebut juga pengungkit kelas 2. Pengungkit jenis kedua memiliki letak titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya, pemanfaatan pengungkit jenis kedua diantaranya gerobak dorong, pembuka botol, dan pemecah kemiri dan sejenisnya. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu jenis pengungkit ketiga. Pengungkit jenis ketiga atau bisa disebut dengan kelas 3 memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pemanfaatan pengungkit jenis ketiga ini yaitu seperti ini. Ini stapler merupakan jenis pengungkit kelas 3. Selanjutnya kandungan surah. Di sini kami mengambil Quran surah Luqman surat ke-31 ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang artinya, tidaklah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Nah, di sini tafsir Ibnu Katsir menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia telah menundukkan laut agar bahtera dapat berlayar di permukaannya dengan seizinnya, yakni berkat tatanannya yang sangat halus dan ditundukkannya sedemikian rupa untuk hal tersebut. Karena sesungguhnya andai kata Allah tidak menciptakan daya energi pada laut, tentulah bahtera tidak dapat berlayar di permukaannya. Karena itu disebutkan oleh firman-Nya supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan. Maksudnya sebagian dari kekuasaannya sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur, yakni sabar dalam penderitaan dan bersyukur dalam kenikmatan. Nah, di sini dinyatakan bahtera bisa berlayar di laut. Apabila kita kaitkan dengan materi kami, kapal bisa mengapung atau berlayar di atas laut, tentunya menggunakan gaya apung. Jadi juga bersyukurnya manusia telah diberi pengetahuan agar bisa mengetahui daya apung tersebut. Juga kapal tersebut didesain untuk kuat dari gaya-gaya gelombang yang ada di laut. Selanjutnya Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha sahhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu dalam kurung manusia apa yang telah ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Di sini tafsir Ibnu Katsir menjelaskan oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri Ad-Dimashqi
Firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tiada melihat bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi, yakni semua yang bernyawa dan semua yang tidak bernyawa, serta semua tanaman dan buah-buahan. Seperti halnya disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan Dia menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan bumi semuanya sebagai suatu rahmat darinya. Maksudnya di sini ada kata dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi. Benda-benda langit yang dimaksud di sini adalah seperti planet-planet, seperti Saturnus, planet Jupiter. Itu benda-benda langit yang ditahan agar tidak jatuh ke bumi menggunakan gaya tarik dari matahari itu. Juga ada di sini apakah kamu tiada melihat bahwa Allah menentukan bagimu apa yang ada di bumi, yakni semua yang bernyawa dan semua yang tidak bernyawa, serta semua tanaman dan buah-buahan. Ya, ini menunjukkan tiada bumi di bumi. Maksudnya pelaut bisa memperoleh ikan dengan menggunakan kapal tadi, entah itu ikan, jadi semua ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, dan semua itu tidak terlepas oleh gaya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.